Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan share bagaimana mendapatkan dokumen Authority to Enroll from EQI atau Education Queensland International untuk teman-teman yang ingin membawa anak usia sekolah ke Queensland dan menemani kita belajar atau ambil S3 gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuknya Authority to Enroll itu? Nah, ini dia adalah suratnya yang kita cari. Ini diterbitkan oleh Department of Education dari Queensland Government. Secara garis besar surat ini berisi nama anak kita, kemudian EKI student number-nya, kemudian adalah study duration yang diizinkan oleh Departemen Pendidikan di Queensland. Study duration ini muncul sesuai dengan tanggal studi orang tuanya gitu. Jadi nanti saat kita mengisi application form, kita akan diminta studi duration-nya atau studi orang tuanya itu kapan atau visa berlakunya sampai kapan. Nah, sepanjang itu pula lah anak kita diizinkan untuk menempuh persekolahan di Queensland gitu ya. Apakah SD, apakah SMP, apakah SMA dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan surat ini? Aku bagi di beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah teman-teman silakan download dulu form application-nya. Jadi kita ada mengisi form terlebih dahulu. Bisa teman-teman cari di Google dengan kata kunci TRA Form Queensland. TRA itu stands for Temporary Resident Application karena kita adalah sesungguhnya temporary di Queensland dan dari internasional juga, orang internasional, maka kita wajib mengisi form application dulu. Atau teman-teman bisa klik di sini di iki.com.au study options temporary resident. Atau kalau teman-teman pilih link ini, teman-teman akan diarahkan ke lebih detail lagi informasi terkait Departemen Pendidikan, kemudian syarat-syarat anak dan durasi sekolah terkait informasi gitu ya, informasi terkait persekolahan anak bisa di sini. Nah, kita lihat dulu kalau kita cari pakai TRA Form Queensland ya di Google coba. Teman-teman silakan ketik TRA Form Queensland ya. Teman-teman scroll ke bawah, cari yang hasilnya PDF dari website iki.com.au. Oke, teman-teman klik ini yang judul depannya Temporary Resident Application Form for Authority to Enroll. Nah, ini adalah berbentuk PDF, kurang lebih ada 6 halaman. Ini form yang harus teman-teman isi untuk mendapatkan authority to enroll. Kalau teman-teman lihat halaman 1 sampai 3 itu adalah cara mengisi form, kemudian dokumen kelengkapan apa yang harus kita lengkapi. Kemudian nanti baru di halaman 4 sampai halaman 5 sampai halaman 6 itu adalah kolom yang teman-teman harus isi. Nah, ini bisa pakai teman-teman bisa langsung ketik di sini nama anak ya. Kemudian nanti di-save, baru di-download, di-save gitu bisa. Atau download dulu dokumennya, nanti diisi di kemudian waktu juga bisa gitu ya. Nah, yang mau aku checklist di sini adalah di halaman ketiga. Di halaman ketiga, teman-teman lihat di sini ada 3 section, ada application checklist for student visa holder, ada application checklist for bridging visa holder, ada application checklist for visitor visa holder. Berarti yang harus kita lengkapi adalah yang untuk student visa holder ya, section pertama ini. Teman-teman lihat syaratnya adalah yang pertama katanya all detail on this application form are completed. Harus diisi seluruhnya kecuali section 3. Kemudian ditandatangani oleh orang tua, kemudian dilampirkan juga paspor dari orang tua kedua-duanya, kemudian akta lahir anak nanti dilampirkan, kemudian paspor anak dan juga COE orang tua yang sekolah, kemudian scholarship atau sponsorship dari pemberi beasiswa orang tua yang sekolah. Kemudian visa grant notification letter dikosongkan saja karena kalau misalnya tahapannya belum selesai visanya dikosongkan saja. Tapi kalau sudah ada yang punya visa visa orang tua misalnya siapa tahu anaknya nyusul gitu ya. Kalau anaknya nyusul datang dan orang tuanya udah datang kemudian berarti orang tuanya harus melampirkan visa orang tua.
Yang terakhir, GDPR ini tidak perlu karena ini untuk student yang tinggal di UE. Nah, bagaimana mengisi form ini dari halaman 3, halaman 4 sampai halaman 6 nanti saya bantu di video selanjutnya ya. Nah, setelah ini teman-teman isi ini, kita ke tahapan berikutnya. Setelah teman-teman download yang form application tadi, silakan teman-teman isi. Setelah diisi, silakan kirimkan form application beserta dokumen kelengkapan melalui email ke IKI. Ini saya lakukan pada tanggal 10 Januari 2025. Jangan lupa kelengkapan dokumennya juga dilampirkan di dalam email. Cek lagi form application-nya sudah ditandatangani dengan benar. Setelah itu kita tunggu balasan email dari IKI. Ini mereka akan kirimkan invoice. Saya terima invoice tanggal 11 Januari. Kemudian selanjutnya saya lakukan pembayaran sesuai invoice yang diberikan oleh IKI. Saya lakukan pembayaran pada tanggal 17 Januari. Pada waktu itu untuk satu anak itu invoice-nya adalah sekitar 3 jutaan untuk satu anak. Ya, pada waktu itu. Kemudian setelah kita lakukan pembayaran, langkah selanjutnya adalah kirimkan bukti pembayaran melalui email ke IKI. Jadi korespondensinya lewat email saja. Ini saya lakukan di hari yang sama ketika saya membayar, yaitu 17 Januari. Kemudian kita tunggu lagi balasan email dari IKI. Mereka akan kirimkan authority to enroll pada tanggal 20 Januari waktu itu kasus saya. Jadi kurang lebih dari awal kita mengirimkan form sampai terbit authority to enroll itu memakan waktu 10 hari kalender. Nah, ini kasus saya adalah intake saya kuliah itu di Juli 2025. Nah, kenapa saya jauh-jauh hari menyelesaikan ini? Supaya nanti setelah tahapan ini kita akan mengurus visa. Nah, visa itu kan akan memakan waktu juga gitu ya. Kemudian juga menghindari peak season. Jadi di Januari ini kan orang sudah selesai libur, jadi ini nggak peak-peak banget. Jadi mereka cepat tuh responnya. 10 Januari udah sampai 20 Januari. Dalam waktu 10 hari mereka udah respon authority to enroll gitu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.